selamat pagi. Pagi. Oke, hari ini aku mau ngomongin sesuatu yang relate banget sama kita, yaitu media sosial. Tapi sebelum itu aku pengen kalian gak sibuk scroll TikTok atau main Instagram selama aku ngomong ya. Cuman bentar kok. Topiknya menarik nih, media sosial tuh bikin kita makin antisosial. Betul gak sih? Betul. Bisa jadi. Oke, ada nggak di sini yang nggak main media sosial? Nggak mungkin kan? Nggak ada. Oke. Pastinya setiap hari kita buka Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, iya nggak? Tapi pernah nggak kita mikir sebenarnya media sosial itu bikin kita makin deket sama orang lain atau bikin kita makin jauh? Makin dekat. Aku makin dekat. Oke, kalau dipikir-pikir ya, media sosial itu luar biasa banget. Kita bisa tahu apa yang lagi trending, lihat meme lucu, atau bahkan ngobrol sama orang yang tinggal jauh di belahan dunia lain buat ngabarin keluarga jauh atau pacar. Dulu kan harus pakai surat ya, sekarang tinggal sekali klik langsung nyampe. Nah, jadi kita nggak bisa bilang media sosial itu sepenuhnya buruk. Tapi masalahnya seringkali media sosial ini bikin kita lupa sama dunia nyata. Contoh simple nih, pernah nggak kalian nongkrong bareng temen-temen yang lama nggak ketemu tapi teman kalian malah sibuk scroll medsos daripada ngobrol? Oke, sering ya ternyata. Atau kalian pernah duduk bareng keluarga di meja makan tapi pada sibuk main HP semua? Iya. Oke, nah ternyata ada studi oleh We Are Social dan Hootsuite tahun 2023 yang menyebutkan bahwa rata-rata orang Indonesia itu menghabiskan 3 jam 18 menit per hari di media sosial. Itu salah satu angka tertinggi di dunia. Wow. Tapi ironisnya dengan waktu sebanyak itu banyak dari kita yang justru merasa kesepian. Mengapa demikian? Mengapa tuh? Karena semakin seseorang menggunakan media sosial, semakin tinggi resiko mereka merasa kesepian. Alasannya, kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk berkomunikasi virtual daripada ngobrol langsung. Fakta atau mitos, dekat di medsos, jauh di dunia nyata? Fakta. Oke, media sosial tuh bikin kita merasa connected tapi cuman ilusi. Kita tuh punya ratusan temen di Instagram, waktu kita butuh buat curhat itu banyak sama orang-orang, tapi di dunia nyata yang diajak ngobrol tuh cuman 1 atau 2 orang. Jadi media sosial tuh bikin kita fokus ke layar tapi lupa sama orang-orang sekitar. Nah, satu lagi ada penelitian yang mengatakan bahwa media sosial bikin kita makin kesepian. Itu kenapa? Karena kita sering bandingin diri kita sendiri sama hidup orang lain yang kelihatannya sempurna. Akhirnya kita jadi minder dan takut ngobrol sama orang atau bahkan menarik diri dari pergaulan. Fenomena ini tuh disebut jadi comparison culture atau budaya membandingkan diri. Ada fenomena lucu tapi agak sedih juga. Kita jadi lebih gampang bilang lol atau haha di chat, tapi pas ketemu langsung kita cuma diam-diaman. Ya enggak? Iya enggak? Iya. Kok bisa begitu? Ya karena kita jadi terlalu nyaman sama dunia digital. Media sosial bikin kita kecanduan pengakuan. Setiap kita posting sesuatu, kita nunggu likes dan komen. Kalau nggak banyak yang likes, kita jadi overthinking. Padahal kehidupan nyata nggak bisa diukur sama angka di layar. Efek ini semakin parah karena algoritma media sosial yang terus mendorong kita untuk menghabiskan waktu lebih banyak. Kita jadi terus-menerus scroll TikTok atau Instagram tanpa sadar, padahal itu bikin kita semakin terisolasi dari dunia nyata. Terus, kalau dibiarin terus-terusan kan bahaya. Jadi apa solusinya? Apa harus berhenti main media sosial? Tidak juga. Kita nggak perlu berhenti main media sosial, tapi harus bisa lebih bijak. Mungkin beberapa hal yang bisa kita coba yaitu mengurangi waktu main media sosial, tapi bukan berarti harus uninstall semua aplikasi ya. Cukup batasi waktunya. Misalnya mengatur waktu khusus untuk membuka media sosial dan sisanya kita buat hal lain kayak ngobrol langsung sama teman, melakukan kegiatan produktif. Nah, yang kedua, prioritaskan dunia nyata. Kalau lagi ketemu teman atau keluarga, coba taruh HP.
fokus sama obrolan, kita nikmatin momennya. Percaya deh, interaksi langsung itu jauh lebih seru daripada cuman chatting. Yang ketiga, berhenti bandingin diri. Ingat, yang kita lihat di media sosial itu cuman highlight kehidupan orang lain. Jangan bandingin diri kita itu sama kehidupan orang lain. Fokus aja sama yang bikin kita bahagia. Yang keempat, buat hubungan lebih bermakna daripada sibuk cari followers atau likes. Coba bangun hubungan yang lebih mendalam sama teman atau keluarga, karena kualitas jauh lebih penting daripada kuantitas. Jadi, kesimpulannya, apakah media sosial bikin kita makin antisosial? Tidak. Ya, jawabannya tergantung gimana kita menggunakannya. Media sosial bisa jadi alat yang mendekatkan atau malah menjauhkan kita dari orang lain. Semua kembali kepada cara kita untuk mengelolanya. Karena media sosial itu kayak pisau, bisa bermanfaat, tapi kalau nggak hati-hati bisa melukai diri kita sendiri. Kita yang harus mengontrol media sosial, bukan sebaliknya. Jadi, kita gunakan media sosial dengan bijak, kurangi waktu yang nggak perlu, dan fokus pada hubungan yang nyata. Mari kita coba untuk lebih banyak ngobrol langsung, lebih banyak hadir di dunia nyata, dan gak terus-terusan terjebak di dunia digital. Karena pada akhirnya yang bikin kita benar-benar bahagia bukan likes di Instagram, tapi hubungan nyata yang kita bangun dengan orang-orang di sekitar kita. Mungkin sekian dari aku, semoga topik ini bisa jadi bahan renungan buat kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan, dan jangan lupa setelah ini dilakukan di kehidupan sehari-hari ya teman-teman, jangan mic HP sendiri, ajak teman kalian ngobrol ya. Oke, mungkin sekian dari saya Yati Rafeiza, terima kasih dan sampai jumpa.